Shalom dan selamat hari Sabat seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja berada. Tuhan memberkati kita untuk pagi hari yang indah ini. Kita akan belajar sedikit bagaimana kita bisa melindungi keluarga karena bijaksana daripada pasangan suami istri dan anak-anak kita. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, keluarga menjadi benteng terakhir dari iman, kasih, dan karakter. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi pelindung keluarga dengan bijaksana? Di dalam Amsal 24 ayat 3-4, dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengertian itu ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar-kamarnya diisi dengan berbagai harta benda yang berharga dan menyenangkan. Bijaksana bukan hanya soal pengetahuan, tapi bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan keluarga. Seorang ayah atau ibu yang bijaksana akan tahu kapan berbicara, kapan mendengarkan, dan kapan berdoa. Di dalam buku Adventist Home, halaman 15, di sana dituliskan, keluarga yang diperintah oleh kasih dan takut akan Allah adalah benteng perlindungan terhadap kejahatan dunia. Dan kita tahu bahwa tantangan zaman ini sungguh sangat luar biasa. Media sosial, pornografi, kekerasan digital, gaya hidup konsumtif, semuanya mengancam nilai-nilai dalam keluarga, bahkan nilai moral dalam keluarga. Anak-anak dibombardir oleh standar dunia. Tanpa bimbingan bijak dari orang tua mereka, mereka pasti mudah tersesat. Di dalam Efesus 15 ayat 6, Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan di Sabat yang suci ini, untuk bagaimana kita bijaksana melindungi keluarga. Yang pertama adalah bangun komunikasi terbuka dan penuh kasih. Di dalam Yakobus 1 ayat 19, setiap orang harus cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadilah tempat aman bagi anak-anak dan pasangan. Dengarkan isi hati mereka tanpa menghakimi. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai dasar rumah tangga. Buat waktu yang khusus untuk renungan keluarga, pagi atau malam. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang berikut adalah doa sebagai pelindung spiritual. Doa adalah nafas hidup saya dan saudara. Jadi kita harus terus berdoa setiap waktu. Baik itu kita berdoa setiap hari, setiap waktu di mana kita punya kesempatan. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa untuk pasangan kita. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Lalu kemudian tips yang berikut adalah tetapkan batasan sehat dengan dunia luar. Artinya kita pantau konten digital yang masuk ke dalam rumah tangga kita. Jadikanlah rumah tangga kita sebagai zona damai. Bukan tempat pertengkaran, tetapi tempat pemulihan.
Lalu kemudian kita kembangkan kebiasaan hidup sederhana dan kita saling melayani. Artinya kita bijaksana dalam keuangan, kita bijaksana dalam mengatur waktu kita. Kalaupun kita adalah wanita karir atau kita adalah wanita atau suami yang punya kesibukan yang luar biasa. Lalu kemudian kita punya gaya hidup. Kita harus bijaksana tentang hal itu. Kita harus punya kualitas waktu dengan keluarga kita. Jadikan kasih sebagai gaya hidup. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menghargai segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari coba kita lihat sebuah ilustrasi yang singkat. Kita bayangkan rumah tangga kita sebagai sebuah taman. Jika taman itu tidak dijaga dengan bijaksana, tidak dirawat dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik, rumput liar, serangga, dan semak duri akan masuk di dalam taman itu. Tapi jika taman itu dipelihara dengan baik, ada cinta, ada hikmat di sana untuk dipelihara, taman itu akan tumbuh dan menjadi indah dan tempat yang berdamai. Begitu pula sebuah rumah tangga. Jika dirawat dengan cinta, dirawat dengan hikmat, ada bijaksana, ada kasih, dan menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian kita, maka saya dan saudara akan menemukan kebahagiaan. Sekalipun kita ada dalam situasi yang sangat sulit. Di dalam Amsal 14 ayat 1, di sana dikatakan, perempuan yang bijak membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Artinya, bijaksana bukan soal gelar atau usia, tapi kerendahan hati untuk belajar dari Tuhan. Dan untuk belajar dari Tuhan, saya dan saudara harus gunakan itu setiap hari. Setiap detik kehidupan saya dan saudara, kita tetap masih terus belajar dari Tuhan. Karena Dia orang yang penuh hikmat. Dia Allah yang memberi bijaksana. Lalu kita melindungi keluarga. Karena bijaksana artinya menyerahkan rumah tangga kita ke tangan Tuhan. Dan melakukan bagian kita dengan kasih dan hikmat dari sorga. Bijaksana berarti kita melestarikan cinta dan kasih di sana. Bijaksana berarti kita memperbaiki luka batin. Bijaksana berarti kita punya kasih untuk dibuka dengan seluas-luasnya untuk sebuah pemulihan yang sejati. Dan pemulihan itu datang dari Tuhan, bukan datang dari manusia. Oleh karena itu kita harus bijaksana menempatkan Yesus sebagai pusat di dalam rumah tangga kita. Dengan demikian, rumah tangga kita akan tetap hidup di dalam kasih dan terang Tuhan. Dan rumah tangga kita akan dipersiapkan untuk menjadi rumah tangga sorga. Karena rumah tangga itu adalah sorga kecil yang dilatih di dunia ini untuk menjadi rumah tangga yang luar biasa di dalam kerajaan sorga. Saya dan saudara harus membuka hati kepada Tuhan dan kita terus bisa berdoa. Tuhan, ajarlah kami menjadi pelindung yang bijaksana. Berikan kami hikmat seperti Salomo. Berikan kami kesabaran seperti Ayub. Dan kasih seperti Kristus dalam membimbing keluarga kami. Saya dan saudara harus setiap hari berdoa kepada Tuhan. Dan meminta Tuhan, jadikanlah rumah tangga kita
sebagai tempat di mana kasih, doa, dan damai sejahtera hidup di dalamnya. Saya dan saudara harus menyadari bahwa kita menjadikan rumah tangga kita sebagai sebuah role model. Jadikan rumah tangga kita sebagai tempat di mana orang melihat karakter dan teladan Kristus di dalamnya. Dengan demikian, karakter Kristus yang saya dan saudara kerjakan di dalam hidup saya dan saudara, kita praktekkan di dalam kehidupan saya dan saudara, maka tentu ada banyak orang yang rindu untuk melihat Kristus yang saya dan saudara punya. Kristus yang saya dan saudara percayai. Kristus yang memberikan hikmat dan kasih itu. Kristus yang memberikan bijaksana dan cintanya di dalam setiap rumah tangga saya dan saudara. Saat ini ada banyak pasangan suami istri, pasangan orang tua yang terus bergumul, yang terus ada di dalam tantangan kehidupan, di dalam mendidik anak, di dalam bergumul bagaimana supaya rumah tangga mereka tetap bahagia, sekalipun ada di dalam situasi sulit. Tetapi pagi hari ini saya mau katakan, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Sang Pemberi bijaksana ini. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia akan menuntun saya dan saudara melewati kekelaman hidup. Dia akan menuntun rumah tangga saya dan saudara. Ia akan menuntun anak-anak saya dan saudara untuk keluar daripada situasi yang tidak nyaman. Asalkan saya dan saudara berdoa. Asalkan saya dan saudara meminta hikmat kepadanya. Asalkan saya dan saudara menghidupkan kehidupan Kristus di dalam hidup pribadi, hidup suami istri, dan hidup rumah tangga saya dan saudara. Jadikanlah rumah tangga saya dan saudara tempat di mana malaikat-malaikat Tuhan akan tinggal dan bernyanyi memuji Tuhan. Jadikanlah rumah tangga saya dan saudara di mana setiap orang datang dan memuji kekuatan dan kuasa Tuhan yang memberikan terang dan damai di dalam hidup saya dan saudara. Jika saya dan saudara dengan penuh bijaksana melalui bijaksana sorga, maka saya dan saudara akan memiliki tempat di mana Tuhan memberikan tempat itu bagi saya dan saudara. Berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah hati Tuhan di dalam hati saya, di dalam hati saudara, dan hati saya dan saudara ada di dalam hati Tuhan. Dan biarlah semua yang dikerjakan di dalam rumah tangga saya dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan yang terutama adalah menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Menjadi saksi bagi terang Tuhan. Menjadi damai bagi semua orang. Kiranya pekabaran rumah tangga di pagi Sabat yang suci ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Dan biarlah bijaksana sorga, bijaksana Tuhan akan tinggal dengan diam di dalam kehidupan rumah tangga saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Di dalam setiap kehidupan bagaimana kita membesarkan dan mendidik anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Sabat. Amin.